Di bulan puasa kita bercerita bersama kita di dunia Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanum Nazakia Bahasya di podcast Diary Ramadan. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan Bapak Ustadz. Aduh, ini udah Bapak Ustadz. Disuruhnya pakai baju koko kan. Mantap banget, bener-bener mantap banget Pak. Asli. Pakai baju koko Lagi aja. bulan puasa nilai plusnya banyak, mantap. Bapak Hasbi dan Ibu Cirda, apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu dan masih kuat. Alhamdulillah, masih kuat apanya tuh Pak? Masih kuat apanya tuh? Kuat puasa. Oh, iya menahan ini. Kuat, ya. menahan Iya. hawa nafsu puasa ya. Biasanya kalau puasa tuh yang paling hawa nafsunya tuh apa tuh Pak? Pengen ini gitu. Paling kalau untuk menahan nafsu dalam masalah makan minum sih bisa kuat lah. Kalau untuk masalah yang lainnya, sisi lain-lain kayak misalkan dari segi berbicara, Oh, iya. kadang Gosip tidak apa ya, tidak ya nggak keceplosan lah bahasa Sundanya Karena gitu. kan harus dijaga ya Pak ya di bulan harus puasa bisa ini. dijaga seperti itu. Kayak gitu intinya masih dari inti dari puasa itu kan seperti itu. Nggak hanya Tidak menjaga makan dan minum Ya, ya, tapi lapar, menjaga lisannya gitu, juga. lisan, hati, Bener-bener. pikiran juga seperti itu. Benar-benar puasa itu harus benar-benar Harus menahan segala-galanya. menahan segala-galanya. Nah, Pak Bu, kesibukan Bapak nih di masa pandemi ini sekarang apa? Pak Hasbi dulu boleh? Kalau kesibukan saya sih paling ya yang pasti jagain si dedek lah, udah itu keluarga lah iya, gitu ya. Itu yang kedua paling ngisi-ngisi waktu buat baca buku atau enggak ya tadarus lah, tadarus lebih utama. Terus paling juga baca buku aja. Baca buku ya Baca Pak ya? buku supaya apa ya, nggak ini banget gitu. Soalnya kan ya udah tiap hari memang kegiatan atau rutinitas, baik itu ya pulang ngajar ataupun misalkan sekarang lagi online lah gitu Iya, ya. iya. Kalau misalkan ini ya biasa harus ada waktu untuk membaca kalau buku saya ya. gitu. Iya. Itu dulu sebelum apa ya? Sebelum berkeluarga sih bisa nyampe sehari sampai 10 jam. Wah, Ya, tapi kuat 10 ya, jam. Pak? Ah, kalau sekarang sih udah punya keluarga, udah dedek tuh, udah aduh. Makanya sekarang paling kuat juga 3 jam, 5 jam lah sehari. Oh iya, tapi kenapa ya Pak? Aku ya kalau misalkan baca buku baru juga kayak satu paragraf, dua paragraf kayak udah Nah, ngantuk. Itu kenapa bisa gitu ya Pak? Paling biasanya saya kalau misalkan itu cari di Google, ada triknya biasanya, trik-trik supaya tidak ngantuk. Itu yang pertama pencahayaan. Ngaruh ya? Mempengaruhi. Kemudian yang kedua itu posisi duduk. Ketika posisi duduk, kalau misalkan kita terlalu mendungkuk pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Iya, Gitu. iya. Jadi usahakan baca tuh kayak gini. Kalau saya gitunya. Nah, kemudian selanjutnya itu suka ada cemilan supaya nggak sambil ngantuk, ini. baik itu cemilan kayak snack ataupun ya kopi udah wajib ya. Kalau misalkan baca buku. Terus juga ya kalau udah ngantuk, udah agak ini gitu, cepet cuci muka kayak gitu. Dan juga bacaannya, lebih utama bacaannya. Kalau misalkan bacaannya memang yang Membosankan, memaksakan diri untuk membaca tapi pasti nggak mau nggak gitu ini. ya. Nah, Bener inilah ya. ini ahlinya nih bahasa Bu Indonesia, Cirda nih. bacaan. Tapi saya sendiri juga gitu ya Pak, walaupun emang guru bahasa gitu ya, tapi membaca buku itu emang males loh. Kurang emang ya? jujur, iya. Lebih Saya- enaknya kayak sekarang Lebih enak kayak main HP, buka HP gitu, bacanya di HP. Ini kelemahan kita sebetulnya bangsa Indonesia, terutama generasi pemuda lah, pemuda-pemudinya, ini menjadi kelemahan kita, menjadi literasinya yang kurang. Nah, jujur kalau saya yang paling ngantuk banget itu novel. Dan novel itu yang pertama itu saya dalam sejarah kehidupan saya istilahnya baca novel tamat itu
Tenggelamnya Kapal Panderwick, Bu. Karya Profesor Hamka. Itu 2 jam udah tamat. 2 jam. Seru banget. Ya makanya Emang gitu kan iya. dikisahkan dalam film kan dulu gitu kan, dikisahkan dalam film, di bioskop juga dulu kan sempat ramai booming gitu film Tenggelamnya Kapal Panderwick. Kemudian novelnya kan ngalir banget gitu bacaannya gitu. Kemudian tidak kaku dalam tulisannya, dalam bacaan novel. Nah, sisanya sih saya itu novel yang ini nggak suka novel sebetulnya. Dan paling novel itu karya Profesor Hamka yang saya paling tamat gitu. Kemudian sisanya cerita pendek. Oh, kebanyakan cerita pendek itu, Bapak. Tahu Raditya Dika kan? Iya. Itu lebih rame filmnya kalau kataku. Saya justru Iya, tulisannya. jadi Lebih enak nonton film gitu ya. Saya daripada justru membaca film gitu. tulisannya. Saya punya buku komiknya Raditya Dika dari mulai Kambing Jantan sampai Banyak ya Raditya Dika itu. Banyak banget. sampai tulisan terakhir saya punya Kemudian bukunya film itu. juga Banyak kan. tuh koleksi saya. Dan itu saking banyaknya itu saya sehari habis tuh. Mantap ya. Seru, emang Harus tulisannya Raditya dicontoh Dika. tuh ya teman-teman ya. Emang Baca itu benar-benar tulisan Raditya Dika itu ini banget. enak banget gitu. Soalnya dia kan tidak ada istilah ilmiah, nggak terlalu berat gitu, Nung. Dan Jadi itu rame lah kalau nonton buat bahasanya emang anak iya, milenial, anak milenial bahasanya tuh. kaum milenial enak tuh. Gitu. Makanya kemarin pas dulu ya udah sebelum saya lulus kuliah waktu itu kan 2013 tuh sempat booming tuh tulisan-tulisan Raditya Dika komiknya atau komik atau buku-bukunya seperti itu. Oke, nah kalau Bu Cirda nih Bu, kesibukan di masa pandemi nih apa nih? Apa ya kesibukannya paling sih ya kalau mengisi waktu luang mah suka bantu-bantu mama paling ya. bantu-bantu Kayak mama kan emang sering bikin kayak kue-kue basah gitu kan ya. Jadi aku ya bantuin bungkus-bungkusnya Iya, kayak iya. gitulah Nah, paling gitu. Bu, ngomong-ngomong kue basah nih. Takjil di bulan Ramadan nih Banyak ya. banget Itu ya. lagi banyak, pasti kue basah tuh dicari banyak orang ya, Pak ya. Banyak Benar. banget. Takjilnya. Kira-kira itu apa aja tuh Bu, kira-kira takjil buat bulan puasa yang banyak dicari orang gitu? Yang banyak dicari orang sih menurut saya ya. Yang pertama itu yang banyak banget itu gorengan. Pasti gorengan itu gorengan ya. harus selalu ada ya. Iya. Kalau di saat bulan puasa itu tuh. Kenapa ya gorengan ya? Iya, Karena kan walaupun emang kurang emang makanan gorengan itu kan kurang sehat ya. Tapi maksudnya kalau di bulan berminyak gitu ya. berminyak ya. Padahal kita kan baru buka udah langsung makan yang berminyak gorengan, gitu kan. berminyak Gak kan baik harusnya lah kan ya, nggak bisa baik dibilang gak baik kan. Tapi Banyak nggak tahu dicari, kenapa, emang karena banyak kayaknya dicari banget. udah tradisi dari dulu Iya, gitu. Gorengan tuh utama banget takjil di buka Pertama puasa. harus Bener-bener. selalu ada itu. Selain gorengan tuh Pak, apa tuh? Kalau saya nih, benar sih. Sekarang yang diburu gorengan dan saya pun itu menu wajib. Iya sama Menu sih wajib. semuanya juga Itu pasti gorengan. itu sampai ya ibu mertua gitu ya udah siapin nih gehu, bala-bala, sambal itu udah Macam-macam udah. gorengan ya. Yang kedua saya mah dari dulu waktu kecil sampai sekarang itu kolak. Kolak ya, Kolak. benar-benar kolak. Saya pisang. soalnya sejak kecil waktu SD itu menu utama kolak gitu. Dan dulu saya kan dulu tuh tinggal di wilayah Cilamaya dan tetangga desa sama Pak Nurdin. Oh. Tetangga desa sama Pak Nurdin. Ih, saya Tuh. ngomong-ngomong nih Pak, dari tadi Pak Nurdin tuh diomongin terus. Pak Nurdin Kayaknya tuh siapa nih? spesial banget ya. Spesial banget ya di Spesial season banget. episode ini tuh ya podcast Ramadan tuh Pak Iya. Nurdin tuh selalu ada setiap episode loh Pak. Kalau Bapak mau tahu. Jadi Pak Nurdin itu Spesial banget ya Pak Nurdin. man of the match-nya kalau bahasa best. sepak bola itu. Jadi gitu, menu utama itu kolak. Karena memang waktu kecil memang kan jadi gini, tradisi Ramadan terutama berburu takjil kan ya. Kalau saya 9 tahun 95 lah. Udah lahir belum? Belum. Ini sebetulnya ya temanya pas banget gitu. Buat saya flashback ke belakang Iya, 25 tahun yang lalu gitu kan. Kalau di wilayah saya itu
biasa ada tradisi anak-anak pengajian. Hmm. Kebetulan kakek saya dulu kan saya masih tinggal dengan kakek saya almarhum di Cilamaya itu. Kebetulan kakek saya kan ya kiai kampung lah. Udah terkenal kiai kampung gitu. Nah, sama kakek tuh almarhum di musola, kebetulan rumah sama musola itu Berdekatan berhadapan, ya. dekat gitu. Nah, setiap mau menjelang berbuka itu pada kumpul tuh. Banyak takjil ya biasanya di musola. Iya, banyak anak-anak pada kumpul gitu kan, pada kumpul sehingga kita buka bareng di situ. Kita Udah buka disediakan ya Pak ya takjil di sana. Kadang ada yang sediakan, Ada yang bawa. iya ada yang disediakan, kemudian ada yang bawa sendiri. Dan ingat dulu bahkan ya pas kebetulan kemarin kan dikasih jadwal takjil itu, saya sempat bernostalgia cari di internet itu makanan dan minuman tahun 90-an. Emang beda ya Pak ya? Maksudnya takjil dulu sama sekarang tuh. Beda. Oh, bukan gorengan juga bukan? Oh ya enggak, belum ada gorengan itu, belum booming. Terus dulu apa tuh Pak? Ada yang namanya minuman itu RC Cola. RC Iya, RC Cola. Baru tahu ya? Baru dengar malah. RC Cola itu sekarang udah nggak ada. Itu kayak semacam sirup gitu. Kayak Coca-Cola lah dulu. Oh, soda. gimana namanya? Iya. Oh, beda nama aja gitu ya Jadi kali. gini, dulu itu musola itu sering ya yang punya toko kadang kan suka nyumbangin tuh ya, suka nyumbangin apapun itu gitu kan, baik minuman apa makanan itu yang di sekitar kampung itu ngasih ke situ. Nah kebetulan di situ ada RC Cola, ada Capricorn Capricorn soda. Nah itu ada gitu tahun era 90-an waktu itu. Nah itu minuman kita sehari-hari dulu gitu. Jadi yang dulu biasanya kita seperti itu. Dan jus itu, jus apa itu? Jus buah-buahan. Jus buah-buahan. Zaman dulu yang minum jus buah itu kalangan elit loh. Iya, orang kaya lah bisa dibilang, orang beneran, berada ya. Orang kaya. Gitu, sehingga dibedakan gitu. Bukan dibedakan ya. Biasanya kan anak-anak yang ya ekonominya lebih tinggi datang ke ini minumnya jus gitu kan. Ya itu biasanya jadi minumannya itu ya kayak gitu. Jadi kita baru tahu ya Bu Syeda, kalangan kita nih sebagai anak kalangan Beda. milenial ya, baru tuh ternyata takjil di zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget Beda ya. banget. Cuman Beda takjil yang paling sering diburu sama masyarakat setempat ini pastinya gorengan ya. Gorengan, kolak pisang ya. Kalau kolak memang sih dari dulu, Sampai sampai sekarang masih istilahnya bahasanya bertahan lah. Masyarakat walaupun itu makanan tradisional ya, tradisional kita itu masih favorit lah di lidah masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kampung-kampung seperti itu. Nah mungkin cukup sekian aja Bapak. Sip. Intinya takjil ya untuk bulan puasa itu anjuran Nabi kalau nggak salah itu yang manis-manis ya Pak ya. Terutama Diutamakan kurma katanya Pak, itu Ah. benar-benar harus banget ya kurma Ya, itu. sip. Dianjurkan oleh Nabi ya. Dianjurkan. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya telah datang di podcast Sama-sama. Daily Ramadan Semansa Banyusari. Semoga sehat selalu, Amin. lancar Amin, puasanya amin, sampai amin, akhir amin, ya. amin. Siap. Terima kasih telah datang. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja podcast Daily Ramadan kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tunggu podcast Daily Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.